Bab 251, Satu-satunya Jalan Hidup Mujianzang. Peng Yue dan Su Tianhua terlihat bingung. Tidak percaya. Lalu kenapa kamu tertawa? Kami pikir kamu telah merekrut seorang penjaga lagi, ternyata kamu tidak mempercayai sepatah kata pun dari semua omongan orang itu. Li Hu diam-diam menghela napas lega. Inilah Zhao Ping yang aku kenal. Liu Jia juga terkejut. Tidak percaya. Jadi aku membuang-buang waktu setengah hari untuk omong kosong. Namun, di bawah atap orang lain, Liu Jia tidak punya pilihan selain mengalah. Setelah berpikir sejenak, Liu Jia berkata, penjaga di kediaman Liu ada 22 orang. 10 dari Tiangan, mulai dari Liu Jia, Liu Yi, hingga Liu Gui. 12 dari Dizi, mulai dari Liu Zi, Liu Chou, hingga Liu Hai. Itulah yang aku ketahui, selebihnya aku tidak tahu. Adapun distribusinya, 12 dari Dizi semuanya berada di luar ibu kota, bersembunyi di sebuah desa terpencil, terdiri dari pria dan wanita, tampak seperti warga biasa. Pemimpin mereka adalah Liu Gui dari Tiangan. Sisanya dari Tiangan, semuanya berada di dalam kediaman Liu, dipimpin oleh pengurus rumah Tong Sihai. Sekarang bisakah kamu melepaskan ikatanku? Liu Jia sekali lagi mengulurkan tangannya. Benarkah dia benar-benar bicara? Zhao Ping agak kesulitan. Dia ingin memiliki seorang ahli lagi, tapi Liu Jia adalah penjaga dari kediaman Liu, seorang prajurit yang siap mati. Apa arti seorang prajurit yang siap mati? Mengorbankan nyawa untuk menyelesaikan tugas. Perintah Liu Wenhao kali ini adalah membunuh Zhao Ping. Jika dia melepaskan Liu Jia, apakah Liu Jia akan segera memberikan serangan mematikan padanya? Namun, jika dia tidak dilepaskan, itu seperti mengingkari janji. Bagaimana bisa mengatur bawahan di masa depan? Setelah mempertimbangkan, Zhao Ping menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Maaf, kamu berbeda dengan yang dikatakan Liu Wenhao. Apa bedanya? Liu Jia berkata, orang itu pasti berbohong. Dia adalah putra sulung dari kediaman Liu, pasti tidak akan mengungkapkan rahasia kediaman. Aku akan menilai sendiri. Zhao Ping berkata dengan dingin, sekarang kita lanjutkan tugas kedua. Setelah menguasai keluarga Tong, kita lanjutkan tugas ketiga. Setelah semuanya selesai, kamu bisa ikut denganku. Li Hu, lepaskan ikatannya. Zhao Ping mundur beberapa langkah, menciptakan jarak. Li Hu menerima perintah, melepaskan tali yang mengikat Liu Jia, lalu kembali ke sisi Zhao Ping untuk menjaganya. Untungnya, Liu Jia tidak bertindak gegabah. Setelah meregangkan otot-ototnya, dia berbalik dan pergi. Dia benar-benar menyerah. Su Tianhua ragu, sekarang penjaga yang siap mati bisa direkrut dengan mudah. Peng Yue juga tidak percaya, Tuan Zhao, apakah ini jebakan? Pastinya ada jebakan. Zhao Ping tersenyum dingin. Lalu kenapa kamu melepaskannya? Peng Yue bingung. Memancing ikan besar dengan tali panjang. Zhao Ping berkata, Liu Wenhao sudah mati, tetapi seorang penjaga yang siap mati bisa hidup-hidup pergi. Itu tidak masuk akal. Bahkan jika aku melepaskannya, Liu Lai pasti tidak akan melepaskannya. Satu-satunya cara dia bisa bertahan hidup adalah dengan melakukan kesalahan, membalas dendam untuk Liu Wenhao, dan membawa kepalaku ke Liu Lai. Tapi bagaimana cara membalas dendam? Setelah melihat kekuatan desa Siping kita, dia pasti tidak berani gegabah. Jika aku tidak salah, dia pasti akan pergi ke ibu kota untuk mencari bala bantuan. Tidak bisa langsung menemui Liu Lai, tapi ingin mencari bala bantuan, tentu saja akan mencari penjaga kediaman Liu yang dikenal. Kita sudah menjadi musuh bebuyutan dengan kediaman Liu. Mengurangi sebagian penjaga mereka berarti mengurangi kekuatan kediaman Liu, lebih baik daripada Liu Lai membawa banyak penjaga untuk menyerang desa Siping kita, kan? Benar juga. Peng Yue menghela napas, tapi, Tuan Zhao, bukankah kamu khawatir Liu Jia tidak kembali ke ibu kota, tetapi tetap di kota Donghai, mencari kesempatan untuk membunuhmu? Ini langkah yang berisiko. Zhao Ping berkata dengan getir, kita tidak punya cukup kekuatan, tapi harus berhadapan dengan raksasa seperti Menteri Keuangan. Kita hanya bisa lebih berhati-hati. Aku tidak akan muncul di kota Donghai dalam waktu dekat. Jika harus, aku akan membawa cukup penjaga, agar Liu Jia tidak punya kesempatan untuk menyerang, memaksanya kembali ke ibu kota mencari bala bantuan. Selain itu,
kota ini adalah wilayah kita, setiap gerakan Liu Jia ada dalam pengawasan kita, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Baiklah. Semua orang tidak berkata apa-apa lagi. Mereka melanjutkan interogasi terhadap yang lain. Semua penjaga menggigit lidah hingga mati karena racun, hanya penjaga kediaman keluarga Menteri Perang Yun Su, Yun Teng, yang dibiarkan hidup oleh Zhao Ping, sayangnya dia tidak tahu banyak, hanya seorang pengawal yang cukup baik. Ini membuat Zhao Ping semakin curiga terhadap Liu Jia. Harus menambah lebih banyak orang untuk berjaga-jaga agar tidak kecolongan. Namun beberapa pelayan dan budak keluarga Tong memilih untuk menyerah dan mengakui kebenaran. Sebenarnya, mereka tidak tahu banyak. Karena level mereka terlalu rendah, mereka sama sekali tidak tahu rencana di atas. Singkatnya, mereka hanya menjadi pelengkap. Jika menang, mereka bisa membunuh beberapa lawan, jika kalah, mereka harus lari. Zhao Ping tidak membebaskan mereka. Kebetulan dia berniat membuat senjata, dan itu memerlukan bubuk mesiu. Daripada membiarkan orangnya yang meneliti dan mungkin mati karena ledakan, dia lebih baik menggunakan mereka. Setidaknya Zhao Ping bisa memastikan mereka punya makanan dan pakaian sebelum mati karena ledakan. Setelah menyelesaikan semua ini, pagi pun tiba. Zhao Ping kelelahan, jadi dia beristirahat. Kebetulan Liu Mengru juga sudah membujuk Yun Chengze untuk beristirahat. Dia tahu Zhao Ping sangat lelah, jadi tidak mengganggunya, malah membantu Zhao Ping mandi dan berpakaian, serta menemaninya tidur. Dia berbaring di sampingnya, memandang wajah Zhao Ping yang tegas, dan tidur dengan manis. Li Hu meminta Yun Man untuk memperkuat penjagaan, lalu beristirahat di depan pintu kamar Zhao Ping. Saat matahari sudah tinggi, Zhao Ping masih belum bangun. Mu Jianzhang tidak sabar menunggu di kamar tamu, mondar-mandir dengan gelisah. Zheng Tu dan yang lain juga cemas, tidak tahu bagaimana Zhao Ping akan menangani mereka, semuanya terlihat murung. Sarapan sudah siap. Pintu terbuka, Mo Kiao-Kiao masuk membawa makanan. Sepupu, kamu datang tepat waktu. Mu Jianzhang segera mendekat dan meraih pergelangan tangannya, sekarang aku tidak ada waktu untuk makan. Kamu cepat lihat apakah Tuan Zhao sudah bangun, aku punya urusan penting untuk dibicarakan dengannya. Baru sekarang kamu merasa cemas. Mo Kiao-Kiao tersenyum. Bagaimana aku tidak cemas? Mu Jianzhang berkata dengan getir, Liu Wenhao menyerang desa Siping malam-malam, ditangkap hidup-hidup, nasibnya tidak pasti. Jika Tuan Zhao membunuhnya, apa yang akan terjadi? Bisakah desa Siping menahan amarah Menteri Keuangan? Aku ingin segera bertemu Tuan Zhao untuk mencegah kesalahan besar. Haha. Mu Kiao-Kiao tidak terkesan, kamu ingin memberikan saran kepada Tuan. Tuan jauh lebih pintar dari kamu, dia tidak butuh arahanmu. Kamu hanya ingin mencari tahu pendapatnya untuk mendapatkan kepastian bagi teman-temanmu, kan? Mengatakan yang sebenarnya begitu sulit. Ini. Tujuan aslinya terungkap, Mu Jianzhang tersenyum canggung. Dia berkata, sepupu, aku tidak punya pilihan. Mereka semua adalah temanku, aku membawa mereka ke desa Siping, jika tidak membawa mereka pulang hidup-hidup, bagaimana aku bisa memimpin? Bantu aku, biarkan aku bertemu Tuan. Tidak bisa. Mu Kiao-Kiao menolak tegas, Tuan sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Kecuali ada urusan sangat penting, aku tidak bisa melewati Li Hu. Ah! Mu Jianzhang menghela napas. Dia tahu, sekarang hanya bisa menunggu. Mu Kiao-Kiao meninggalkan makanan, lalu pergi, tersenyum. Sepupunya memang punya kemampuan, tapi terlalu sombong. Biarkan Tuan mendidiknya agar bisa diandalkan nanti. Namun, dia tetap melaporkan masalah ini saat Zhao Ping bangun. Zhao Ping setuju untuk bertemu. Tuan, aku ingin bergabung denganmu. Begitu bertemu, Mu Jianzhang langsung menyatakan sikapnya, aku akan melakukan apapun yang Tuan perintahkan, tanpa penolakan. Jika aku memintamu membunuh Zheng Tu dan yang lain, apakah kamu bersedia? Zhao Ping bertanya dengan tenang. Mu Jianzhang terkejut. Membunuh mereka. Kenapa? Karena mereka berniat mencelakai desa Siping, mereka adalah musuhku. Zhao Ping berkata, terhadap musuh, aku tidak akan berbelas kasih, jika bisa membunuh, aku tidak akan membiarkan hidup. Aku. Mu Jianzhang terdiam, lalu mencoba menjelaskan keuntungan dan kerugian membunuh mereka.
Dia mencoba menakut-nakuti Zhao Ping dengan kekuatan pejabat di ibu kota. Kamu pikir aku takut? Zhao Ping tersenyum, aku berani membunuh Liu Wenhao, apakah ayah Zheng Tu lebih hebat dari Menteri Keuangan? Kamu membunuh Liu Wenhao. Mu Jianzhang terkejut. Benar, kepalanya sudah aku bungkus, menunggu waktu yang tepat untuk mengirimkannya kepada Liu Lai sebagai hadiah. Kamu. Mu Jianzhang tak bisa berkata-kata. Jika Zhao Ping berani membunuh Liu Wenhao, maka dia juga berani membunuh mereka. Tuan, bisakah kamu mempertimbangkan permintaanku untuk melepaskan mereka? Mu Qiao bertanya dengan hati-hati. Bisa. Zhao Ping berkata, tapi dia harus melakukan satu hal untukku. Apa itu? Mu Qiao bertanya. Mu Jianzhang juga cemas menunggu jawaban Zhao Ping. Hidup. Mu Jianzhang bingung, Tuan, apa maksudmu? Serahkan semua uang dan barang berharga yang kamu punya, aku akan memberimu 2 set pakaian ganti dan 100 batang sabun, lalu kamu pergi ke Jiangnan. Jangan ungkapkan nama aslimu, dan jangan minta bantuan orang yang kamu kenal. Dalam 3 bulan, jual semua sabun itu dengan harga minimal 10.000 tael perak, dan tetap hidup. Aku tidak hanya akan melepaskan Zheng Tu dan yang lain, tapi juga akan menerimamu. Jika kamu melanggar sedikit saja, maaf, Zheng Tu dan yang lain akan mati. Bagaimana, berani menerima tantangan ini? Inilah satu-satunya harapanmu untuk menyelamatkan Zheng Tu dan yang lain. Bab 252, Masalah Keturunan Kaisar. Apakah ini? Mu Jianzhang sama sekali tidak terpengaruh. Bukankah hanya menjual sabun? Bagi seorang pemilik restoran besar seperti Yi Pinxiang, ini hanyalah hal kecil. Selain itu, sabun di ibu kota bernilai 2.000 tael perak per potong. 100 potong bernilai 200.000 tael perak. Zhao Ping hanya meminta 10.000 tael perak. Artinya, dalam 3 bulan, dia bisa mendapatkan 190.000 tael perak. Ini bukan ancaman. Ini jelas-jelas memberinya uang. Benar. Zhao Ping mengangguk, jika kamu bisa menyelesaikannya, itu akan membuktikan kemampuanmu. Di masa depan, aku juga bisa lebih tenang mempercayakan pekerjaan kepadamu. Tuan, apakah kamu salah bicara? Mu Qiao, sepupunya, mengingatkan, sabun itu bernilai 2.000 tael perak per potong. Jika kamu memberikannya 100 potong, itu bernilai 200.000 tael perak. Bagaimana bisa hanya meminta dia membawa kembali 10.000 tael perak? Setidaknya 10.000 tael, kan? Apakah kamu masih sepupuku? Mu Jianzhang mengerutkan alisnya, tidak senang, kamu bahkan belum menikah dengan Tuan, bagaimana kamu sudah membelok ke pihak luar? Sepupu, apa yang kamu katakan? Mu Qiao menggerutu dengan wajah memerah. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat Zhao Ping. Takut Zhao Ping akan mengatakan dia tidak menyukainya atau tidak akan menikahinya. Setelah menunggu lama, dia tidak mendengar Zhao Ping berkata apa-apa. Dia melirik Zhao Ping diam-diam dan melihat Zhao Ping tidak memikirkannya sama sekali, seolah-olah tidak mendengarnya, dan terus berbicara dengan sepupunya. Aku tidak salah bicara, selama kamu bisa kembali dengan 10.000 tael perak, itu sudah sukses. Selain itu, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasi setiap gerakanmu. Pergilah berpamitan dengan Zheng Tu dan yang lainnya, istirahatlah semalam, dan berangkat besok. Terima kasih, Tuan Zhao. Takut Zhao Ping berubah pikiran, Mu Jianzhang setuju dan segera berlari keluar. Mu Qiao juga merasa tidak ada gunanya tinggal di sana, jadi dia mengikuti dari belakang. Hanya setelah mereka pergi, Liu Mengru mulai berbicara dengan tersenyum manis, suamiku, apakah kamu tidak menyadarinya? Qiao tertarik padamu. Ngomong apa sih? Zhao Ping berkata dengan wajah gelap, Mu Qiao adalah putri dari kepala pengawal komandan di Qingzhou, dan pamannya adalah pengajar putra mahkota. Bagaimana dia bisa tertarik padaku, seorang penduduk desa? Ayahku juga seorang jenderal utara. Liu Mengru menjawab dengan tidak senang, dan aku sendiri adalah jenderal elang terbang. Aku bisa tertarik padamu, mengapa Mu Qiao tidak bisa? Sejujurnya, jika kerajaan Dawei memiliki putri, dengan kemampuan dan pesonamu, kamu bahkan bisa menikahinya. Aku tidak punya niat seperti itu. Zhao Ping tersenyum pahit, denganmu dan Wen Hui, aku sudah sangat puas.
Selanjutnya, mari kita fokus mencari uang dan membalaskan dendammu, tidak perlu melibatkan orang lain. Apakah ini bisa disebut melibatkan? Liu Mengru berbicara dengan serius, dalam budaya kita, tidak memiliki keturunan adalah dosa besar. Kita hanya memiliki seorang putri, apakah kamu tidak ingin memiliki seorang putra untuk meneruskan garis keturunan keluarga Zhao? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan berbicara dengan Kiao Kiao dan memastikan dia setuju secepat mungkin. Sekarang, karena anggur akasia sudah menarik perhatian banyak orang ke desa Siping, kita harus memastikan kamu memiliki keturunan, jika tidak, kamu akan mengecewakan leluhurmu. Aku. Zhao Ping tidak bisa berkata-kata. Tapi dia memahami pandangan Liu Mengru. Meskipun dia terus berusaha mengajarkan konsep kesetaraan gender dan monogami dari dunia sebelumnya, pentingnya memiliki keturunan masih sangat kuat dalam budaya kerajaan Dawei. Hanya bisa mengikuti arus. Setelah Liu Mengru mencatat masalah pernikahan, dia bertanya, "Suamiku, aku mendengar kamu menerima penyerahan Liu Jia." Penyerahan palsu. Zhao Ping menjelaskan rencananya kepada Liu Mengru, seperti yang dia lakukan sebelumnya dengan Su Tianhua dan Peng Yue. Baiklah. Liu Mengru mengangguk, penjaga yang siap mati sangat jarang menyerah. Jika tidak, keluarga Liu tidak akan mengirimnya untuk melindungi Liu Wenhao. Suamiku, sekarang kita benar-benar bertentangan dengan keluarga Liu, apa yang harus kita lakukan? Serang duluan. Tidak mungkin. Zhao Ping berkata dengan getir, meski kita berhasil melawan para bandit, jika melawan tentara resmi, kita mungkin kalah. Mengapa? Liu Mengru tidak mengerti, strategi mereka, baik itu dari Xia Kuan atau Ruan Wendi, sangat bagus. Dan para pengawal kita sangat berani, aku pikir kita sudah bisa menandingi pasukan elang terbang yang dulu aku pimpin. Ini tidak cukup kuat. Masih tidak bisa mengalahkan tentara resmi yang jarang berperang. Musuhnya berbeda. Zhao Ping menjelaskan, sekarang kita melawan bandit. Dan sebagian besar pengawal kita adalah rakyat biasa yang sudah lama menderita karena bandit. Menyuruh mereka melawan bandit, mereka tidak takut mati, mereka ingin melampiaskan dendam mereka dan tidak tahu apa itu takut. Tapi menyuruh mereka melawan tentara resmi, meski mereka patuh, mereka akan merasa ragu dan tidak berani, tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Liu Mengru khawatir. Bertahan. Zhao Ping berkata, anjing. Liu Mengru terkejut, mengeluarkan anjing. Ini ide bagus, tapi di mana kita bisa melatih banyak anjing pemburu? Zhao Ping merasa frustrasi. Dia menjelaskan dengan sabar, maksudku bertahan, bukan anjing pemburu. Kita tidak menyerang, tetap di desa Siping dan berkembang. Rekrut lebih banyak tentara, buat senjata, latih orang, dan lakukan bisnis seperti biasa. Saat berita kematian Liu Wenhao sampai ke ibu kota, dan Liu Lai mengirim pasukan besar ke desa Siping, kita sudah cukup kuat untuk bertahan. Desa Siping adalah basis kita, dan juga milik semua orang. Mereka menikmati manfaat, makanan, minuman, pakaian, dan rasa hormat di sini. Jika ada yang menyerang desa Siping, aku yakin mereka akan secara sukarela mengambil senjata dan melawan. Seperti reaksi Xia Tian dan yang lainnya saat Xie Duyan datang. Benar. Liu Mengru setuju. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata-kata suaminya sering dikatakan, dan ternyata diterapkan dalam kenyataan. Apa rencanamu untuk ibu kota? Setelah berpikir sejenak, Liu Mengru bertanya lagi, apakah kamu benar-benar berencana pergi ke ibu kota? Aku ingin membicarakan hal ini denganmu. Zhao Ping bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kaisar kita hanya punya satu keturunan? Dia memiliki 3.000 selir di istana, kan? Ini. Mendengar pertanyaan ini, alis Liu Mengru mengerut dalam, tampak ragu. Karena ini menyangkut rahasia istana, dia hanya tahu dari desas-desus, tidak berani berbicara sembarangan, khawatir mengatakan yang salah dan mempengaruhi penilaian suaminya. Ada apa? Sulit untuk dibicarakan. Zhao Ping semakin penasaran. Apakah anunya kaisar tidak bisa berfungsi? Tidak mungkin. Jika dia tidak bisa berfungsi, bagaimana dia bisa memiliki seorang putra mahkota? Ini bukan itu. Liu Mengru berkata, aku tidak tahu kebenarannya, hanya ada beberapa desas-desus yang kudengar, dan aku tidak yakin.
Aku khawatir mengatakan yang salah akan mempengaruhi penilaianmu. Tidak apa-apa. Zhao Ping melambai, katakan saja padaku. Aku akan menilai sendiri kebenarannya. Baiklah. Liu Mengru mengangguk dan mulai berbicara perlahan. Ada 3 rumor tentang mengapa Kaisar hanya memiliki 1 keturunan. Pertama, Kaisar suka minum. Dia selalu membawa kantong minuman di pinggangnya dan sering minum. Seiring waktu, ini merusak kesehatannya. Mengakibatkan dia tidak bisa memiliki lebih banyak keturunan. Adapun putra mahkota saat ini, itu hanya kebetulan. Atau berkah dari langit, memenuhi impian Kaisar dan para menteri. Setelah putra mahkota lahir, tidak ada keturunan lain. Kedua, Kaisar tidak tertarik pada wanita. Dia sibuk dengan urusan negara, mulai dari menghadiri sidang pagi, membaca laporan, hingga mengurus tugas-tugas lainnya, bahkan tidur di kantor. Meskipun memiliki banyak selir, hanya sedikit yang bisa tidur bersamanya. Oleh karena itu, hanya ada putra mahkota. Dan ketika Kaisar masih putra mahkota, dia sering berada di medan perang, jarang bertemu wanita. Sekarang menjadi Kaisar, memiliki banyak selir, tapi tidak punya waktu atau tenaga. Mampu memiliki putra mahkota sudah merupakan berkah besar. Ketiga, Kaisar suka pria. Dia tidak tertarik pada selirnya. Bahkan selir tercantik, Ratu Hao, tidak bisa membuatnya tinggal setiap malam. Untuk mendapatkan pengaruh, keluarga selir harus bergantung pada kemampuan nyata atau cara lain, bukan hanya dengan mendapatkan perhatian Kaisar. Baru-baru ini, Kaisar bahkan mengangkat seorang pejabat tingkat 7 untuk mencicipi anggur, Su Tianhua. Bahkan setelah Su Tianhua mencemari salah satu selir, Kaisar hanya mengirimnya ke Kabupaten Yunnan untuk mendapatkan pengalaman sekaligus hukuman, dan mungkin akan dipromosikan kembali setelah masa tugasnya berakhir. Tentu saja, bagian ini adalah tambahan dari Liu Mengru sendiri. Karena dia sudah 6 tahun tidak berada di istana, jadi informasinya terbatas. Ini, Zhao Ping tidak bisa berkata-kata. Dunia mereka benar-benar kacau. Semakin tinggi statusnya, semakin kacau. Suamiku, menurutmu mana yang paling mungkin? Liu Mengru bertanya dengan penasaran. Bab 253, Kekacauan di Kota Kabupaten. Mana yang benar aku juga tidak tahu pasti. Zhao Ping merasa bingung, jika Kaisar bisa memiliki keturunan, itu berarti dia masih seorang pria normal. Dan seorang pria normal, dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik setiap hari, bahkan jika mereka secara aktif membuka pakaian, bagaimana mungkin dia bisa menahan diri? Jadi kenapa hanya ada putra mahkota saja? Liu Mengru bertanya. Aku juga tidak tahu. Zhao Ping menggelengkan kepala, masalah ini hanya bisa ditanyakan kepada Kaisar atau orang yang sangat dekat dengannya. Menebak-nebak secara sembarangan tidak ada gunanya. Meskipun Zhao Ping mengatakan demikian, dalam hatinya dia memiliki pemikiran sendiri. Putra mahkota. Apakah dia benar-benar putra mahkota? Bahkan Su Tianhua, seorang favorit di dekat Kaisar, yang hampir selalu berada di samping Kaisar, bisa berhubungan dengan wanita Kaisar. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, situasi seperti ini sangat umum. Seorang bos perusahaan sering bepergian dengan sekretarisnya, sementara istri di rumah berhubungan dengan bawahannya. Ini sangat normal. Istana kerajaan begitu besar, Kaisar selalu sibuk dengan urusan negara. Para selir yang kesepian mencari pria muda untuk hiburan, bukanlah hal yang aneh. Secara tidak sengaja, seorang putra mahkota bisa lahir. Pikirannya semakin mengarah ke kemungkinan ini. Namun, dia tidak bisa membicarakan ini dengan Liu Mengru, bahkan jika dia mengatakannya, Liu Mengru tidak akan percaya. Sebaliknya, dia mungkin akan merasa kasihan pada Kaisar dan melakukan tindakan yang berlebihan. Saat mereka berdua sedang membahas ini, Mu Jianzhang juga kembali ke kamar tamu. Dia bertemu dengan Zheng Tu dan yang lainnya. Mu Jianzhang, bagaimana hasilnya? Zheng Tu bertanya dengan cemas, apakah Tuan Zhao setuju untuk melepaskan kita? Setuju. Mu Jianzhang menjawab. Sekelompok anak muda dan pengawal mereka menghela napas lega, hati yang sebelumnya tegang kini mulai rileks. Mereka bertanya, Mu Jianzhang, kapan kita akan pergi? Pergi. Mu Jianzhang tertawa, kenapa harus pergi? Desa Siping bukankah lebih nyaman daripada tinggal di ibu kota?
Nyaman apa? Orang-orang tersebut merasa bingung, di sini, kita seperti tahanan. Selalu diawasi oleh orang-orang Tuan Zhao, bahkan ketika pergi ke kamar kecil, ada orang yang berjaga di luar, apa bedanya dengan penjara? Selain itu, di sini tidak ada tempat hiburan, kita hanya terkurung di sini, apa yang bisa dilakukan? Aku merindukan Xiao Kui, sudah lama tidak bertemu, tidak tahu apakah dia masih menungguku. Menunggumu untuk apa? Bukankah dia harus melayani tamu lain? Tidak mungkin, sebelum aku pergi, aku memberinya 500 tael perak, dia berjanji akan menungguku kembali. Kamu percaya kata-kata gadis di tempat hiburan? Aku percaya, Xiao Kui sangat tulus padaku, dia melakukan segalanya untukku, aku pasti akan percaya padanya. Kenapa kamu tidak menebusnya? Ayahku tidak mengizinkan. Jika ayahku mengizinkan aku menikahi gadis dari tempat hiburan, aku sudah lama menebus Xiao Kui. Sayang sekali, dengan keterampilan seperti itu, hanya bisa dinikmati di tempat hiburan, setiap kali pergi harus mengeluarkan banyak uang, lebih nyaman jika dia ada di rumah. Ceritakan, keterampilan apa yang dia miliki. Mereka berbicara riang, suasana tegang sebelumnya hilang seketika. Bahkan Mu Jianzhang ikut bergabung, menanyakan beberapa pertanyaan yang membuat wajahnya merah. Ahem. Sampai suara batuk terdengar dari luar, mereka baru berhenti. Mu Kiao dengan wajah merah memarahi, "Sepupu, kenapa kamu tidak memberitahu mereka yang sebenarnya? Berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna ini apa gunanya? Kamu sudah berkorban begitu besar, sulitkah membuat mereka berhutang budi padamu? Kamu adalah seorang gadis, jangan ganggu perasaan kami para pria, pergilah." Mu Jianzhang mendorong Mu Kiao, ingin mengusirnya. "Aku tidak akan pergi." Mu Kiao dengan tegas berkata, "Hari ini, jika tidak menjelaskan semuanya, aku tidak akan pergi." "Kiao, apa yang terjadi sebenarnya?" Zheng Tu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu punya sesuatu untuk dikatakan, kami semua mendengarkan." Semua orang memandang Mu Kiao dengan serius. Mu Kiao mendengus kesal, kemudian berkata, "Tuan Zhao tidak setuju membiarkan kalian pergi." "Ah!" Semua orang terkejut, "Kenapa? Kamu sangat akrab dengan Tuan Zhao, bahkan membantu memasak untuknya, jika kamu yang meminta, kenapa dia tidak mau memberi wajah?" "Aku hanya seorang koki, tidak punya pengaruh apa-apa." Mu Kiao menggerutu, "Dan kalian berencana menyerang desa Siping, berusaha mencuri resep anggur akasia dari tangan Tuan Zhao, kalian adalah musuhnya." "Terhadap musuh, Tuan Zhao selalu langsung membunuh tanpa ragu. Kalian bisa hidup sampai sekarang, Tuan Zhao sudah memberi aku cukup banyak wajah. Untuk menyelamatkan kalian, sepupuku bahkan harus pergi ke Jiangnan untuk menjual sabun." "Menjual sabun?" Zheng Tu bingung sejenak, lalu tertawa, "Bukankah itu bagus? Satu batang sabun bernilai 2.000 tael perak, kamu bisa menjualnya seharga 3.000 tael, masih bisa mendapatkan 1.000 tael keuntungan. Dengan status dan pengaruh keluargamu di Jiangnan, pembeli bisa mengantri di sepanjang tepi sungai, masih takut tidak bisa menjualnya. Ini benar-benar Tuan Zhao mengirim uang kepada keluargamu dengan cara lain. Jika memang sesederhana itu." Mu Kiao berkata dengan tegas, "Tuan Zhao mengatakan bahwa sepupuku tidak boleh mengungkapkan identitasnya, tidak boleh menggunakan kekuatan keluarga, juga tidak boleh mencari kenalan. Bahkan dia tidak diberi uang 1 tael pun, hanya diberi 2 set pakaian ganti dari kain kasar, dan disuruh pergi. Dalam 3 bulan harus menjual 100 batang sabun. Belum lagi, dalam 3 bulan, apakah dia bisa sampai di Jiangnan dengan berjalan kaki? Jika sabun tidak terjual, apakah dia punya uang untuk makan dan menginap? Tapi demi menyelamatkan kalian, sepupuku setuju dengan syarat Tuan Zhao, bahkan jika harus mati kelaparan atau kedinginan, dia akan mencoba, hanya berharap kalian tidak mati di desa Siping." Ini, Zheng Tu dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Keheningan menyelimuti mereka, suasana menjadi sangat canggung. Mu Jianzhang berdiri untuk menenangkan, "Saudari kecil, aku dan Zheng Tu mereka adalah saudara, bicara soal menyelamatkan ini seperti orang asing, bukan? Jangan terlalu dipikirkan. Hanya menjual sabun, bukan masalah besar. Dengan kemampuanku, masa tidak bisa menjualnya? Pasti tidak akan kelaparan. Ketika aku kembali,
Aku akan membawa kalian kembali ke ibu kota dengan bangga, kita akan memulihkan martabat kita. Meskipun dia berbicara dengan santai. Tapi semua orang tidak bodoh, mereka bisa memahami intinya. Menjual sabun. Tanpa dukungan keluargamu, bagaimana menjualnya? Kepada siapa? Selain itu, tanpa uang, berjalan kaki ke Jiangnan, apakah bisa sampai dalam 3 bulan? Juga, ada perampok di jalan, bagaimana jika mereka dirampok? Kesulitan yang dihadapi, hanya membayangkannya sudah membuat orang merasa sangat berbahaya. Semua orang tidak lagi tertawa dan bercanda seperti sebelumnya, tetapi menatap Mu Jianzhang dengan kagum dan berterima kasih. Mu Jianzhang, terima kasih. Zheng Tu yang pertama kali menyatakan sikap, jangan khawatir, kali ini keluarga Zheng berhutang budi padamu. Selama aku bisa kembali ke ibu kota, aku pasti akan membujuk ayahku untuk bekerja sama dengan ayahanda putra mahkota, tanpa ada niat buruk. Yang lain juga setuju. Akhirnya, Mu Kiao puas dan mengangguk. Dia berkata dingin, kalian para saudara bisa bicara, tapi jangan terlalu lama, besok sepupuku akan berangkat, biarkan dia istirahat malam ini, mungkin nanti tidak ada kesempatan untuk istirahat dengan nyaman seperti ini lagi. Setelah mengatakan ini, Mu Kiao berbalik dan pergi. Hah, wanita, selalu suka memerintah. Mu Jianzhang berkata tak berdaya kepada punggungnya, jika bukan karena dia sepupuku, orang lain yang memerintah seperti itu, sudah aku tampar. Jangan dengarkan dia, malam ini kita makan sampai kenyang, lalu minum sedikit anggur, tidak mabuk tidak pulang. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Zheng Tu dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu mereka maju menjatuhkan Mu Jianzhang, memaksanya berbaring di tempat tidur untuk istirahat. Orang ini sekarang bukan hanya satu orang, nasib mereka tergantung pada hidup matinya. Mereka sangat berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Setelah menidurkan Mu Jianzhang, mereka mulai mengumpulkan ide dan berusaha sebaik mungkin. Kota Donghai menjadi kacau. Terutama keluarga besar, seperti ayam tanpa kepala, berlarian kacau. Seperti keluarga Tong, karena Liu Wenhao membawa Tong Bai dan lebih dari 70 pelayan keluar dan tidak kembali, hampir tidak ada informasi, menyebabkan bisnis keluarga Tong terhenti. Para wanita berteriak dan bertengkar, tidak bisa berdamai. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa Tuan telah meninggal, mereka mulai membagi warisan dan berpencar. Keluargamu, Mu Jianzhang pergi ke desa Siping, belum kembali, nasibnya tidak diketahui. Mu Wensing terus mengirim orang untuk mencari tahu, tapi semuanya terhalang. Khawatir putranya sudah mati, dia mulai mengumpulkan orang untuk pergi ke desa Siping untuk mencari tahu. Pada saat yang sama, dia juga mengirim orang ke pemerintah provinsi untuk melaporkan kepada saudara kedua, menceritakan yang sebenarnya dan meminta keputusannya. Keluarga Qian Tu terlihat tenang, tetapi sebenarnya sangat cemas. Setiap setengah jam dia mengirim satu tim untuk mencari tahu informasi dari keluarga lain, ingin tahu siapa yang menang. Namun, hampir semua orang di keluarga Qian telah dikirim, masih tidak ada informasi. Dia sangat cemas sampai ingin pergi ke desa Siping sendiri. Keluarga Su. Akhirnya, kabar datang. Bukan siapa yang menang atau kalah. Tapi Gubernur Peng Yue kembali ke kota Donghai dengan pasukan besar. Semua keluarga besar tidak bisa duduk diam, mereka menyiapkan hadiah, meninggalkan tandu, menunggang kuda ke kantor gubernur, menemui Peng Yue, menanyakan kebenaran tentang apa yang terjadi di desa Siping. Bab 254, Mulut Beracun Shen Bao. Kalian datang begitu cepat. Peng Yue menerima kabar tersebut dan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Dia segera mengirim seseorang untuk mengundang mereka ke ruang tamu di kediamannya dan meminta mereka menunggu, lalu pergi menemui wakil gubernur Wang Yongning. Yue mengucapkan terima kasih atas petunjuk dari Tuan Wang, sehingga terhindar dari bencana. Baru bertemu, Peng Yue langsung memberi hormat kepada Wang Yongning. Gubernur, cepat bangkit. Wang Yongning segera membantunya bangkit, Anda adalah seorang gubernur, saya hanya seorang wakil gubernur, bagaimana mungkin Anda bisa memberi hormat kepada saya? Tuan, jika bukan karena Anda menyarankan saya untuk bergabung dengan Tuan Zhao, mungkin kali ini saya sudah hancur. Peng Yue berkata dengan penuh syukur. Benarkah Tuan Zhao telah memenggal Liu Wenhao? Wang Yongning bertanya. Ya. Peng Yue mengangguk,
bukan hanya Liu Wenhao, Yun Chengze juga ditinggalkan di desa Siping. Termasuk Zheng Tu dan yang lainnya. Bisa dikatakan, orang-orang yang menyerang desa Siping kali ini, tidak ada yang bisa pergi dengan selamat. Jika saya membantu mereka, mungkin sekarang saya sudah menjadi mayat. Ah! Wang Yongning menghela napas, Tuan Zhao memang agak ceroboh, membunuh Liu Wenhao mudah, tapi bagaimana dengan ibu kota? Jika Liu melakukan pemberontakan, Kaisar mungkin dalam bahaya. Saat ini, seharusnya menahan mereka semua, menggunakan mereka sebagai sandera, dan menukar lebih banyak keuntungan dengan Liu untuk mengembangkan desa Siping. Apakah Anda mengatakan apa yang saya ajarkan kepada Tuan Zhao? Saya sudah mengatakan. Seharusnya tidak seperti itu. Mengapa Tuan Zhao masih membunuh mereka setelah mendengar hal tersebut? Wang Yongning mengernyitkan alisnya, apakah dia ingin melihat dunia dalam kekacauan? Tuan Zhao telah menutup informasi, sementara waktu tidak akan sampai ke ibu kota. Peng Yue berkata, dan Tuan Zhao juga berencana pergi ke ibu kota sendiri, seharusnya dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tuan Wang, berbicara tentang hal ini, saya semakin yakin bahwa Tuan Zhao adalah seorang jenius. Saya mengucapkan kata-kata yang Anda ajarkan, dan kemudian Tuan Zhao langsung menebaknya, bertanya apakah ada seseorang yang memberi petunjuk kepada saya. Bagaimana Anda menjawabnya? Wang Yongning bertanya dengan cemas. Saya mengatakan tidak. Peng Yue menjawab dengan bangga, Tuan sangat penting bagi saya, bagaimana mungkin saya bisa membiarkan Anda terungkap? Wang Yongning merasa frustrasi. Teman yang sangat bodoh. Dia menghela napas, saya memberitahu Anda begitu banyak, hanya agar Anda bisa memamerkannya di hadapan Tuan Zhao, sehingga dia mengetahui keberadaan saya dan menggunakan saya. Ah! Peng Yue terkejut, Anda juga ingin bergabung dengan Tuan Zhao. Bukankah itu sudah jelas? Wang Yongning berkata dengan tak berdaya, Anda adalah seorang gubernur, sudah bergabung dengan Tuan Zhao, saya sebagai wakil gubernur, apakah bisa memulai dari awal? Baiklah. Peng Yue menggaruk kepalanya, merasa sangat malu, saya akan pergi ke desa Siping lagi sekarang, dan menjelaskan semuanya kepada Tuan Zhao. Dengan kemampuan Anda, Tuan Zhao pasti akan menggunakan Anda. Tidak perlu. Wang Yongning menghentikannya, bergabung secara sukarela dan diundang oleh Tuan Zhao adalah dua hal yang berbeda. Katakan saja, apakah Tuan Zhao memberi instruksi apapun kali ini? Mengapa Anda tidak coba tebak? Peng Yue mulai menguji, memverifikasi apakah pemikiran Tuan Wang dan Tuan Zhao sejalan. Mari kita coba. Wang Yongning tidak bersikap sopan, melainkan merenung, jika saya adalah Tuan Zhao, ingin menutup informasi. Pertama adalah informasi dari desa Siping, itu adalah wilayah Tuan Zhao, informasinya tidak akan mudah bocor. Kemudian adalah masalah bupati dan gubernur. Bupati adalah Su Tianhua, dia sangat dekat dengan Tuan Zhao, hampir seperti saudara, dia mungkin tidak akan membocorkan informasi apapun bahkan jika harus mati. Tetapi gubernur lebih mudah ditembus, Tuan Zhao mungkin berbohong. Berbohong bahwa Liu Wenhao dan yang lainnya ada di desa Siping untuk berkunjung atau bekerja. Tuan Wang sangat hebat. Peng Yue memberikan jempol, Tuan Zhao memang mengatur seperti itu. Bisa menunda waktu adalah keuntungan. Keberuntungan. Wang Yongning mengelus janggutnya dan tertawa, saya rasa kepala keluarga dari berbagai keluarga besar di ibu kota provinsi Donghai sudah ada di kediaman gubernur, Anda harus mengurus mereka. Di dalam hatinya, dia semakin berharap bisa melayani Zhao Ping. Mengikuti orang seperti itu, setidaknya bisa mengurangi beban pikiran. Meskipun Peng Yue tidak mengungkapkan informasinya, Tuan Zhao pasti bisa menebak, dirinya hanya perlu menunggu. Peng Yue mengangguk, kembali ke rumah untuk membersihkan diri, berganti pakaian resmi, lalu pergi menemui tamu-tamu tersebut. Su Tianhua, Qian Tu, Mo Wenxing sudah mulai tidak sabar. Namun, mereka tetap menghormati, saling memberi salam sebelum membahas topik utama. Munafik. Peng Yue memberikan label kepada mereka di dalam hati. Jika ini di desa Siping, Tuan Zhao langsung masuk ke intinya, tidak perlu berbasa-basi yang tidak ada gunanya. Peng Yue bertanya dengan datar, kenapa kalian ingin tahu ini? Tidak ada apa-apa. Su Tianhua segera berkata, kami hanya berjanji dengan Tong Bai untuk mencicipi tahu busuk di Yipin Siang,
sudah 2 hari menunggu, belum melihat bayangan Tuan Tong, jadi agak cemas. Jika saya tidak salah, hidangan di Yipin Siang berasal dari desa Siping, bukan? Peng Yue menatap Mo Wensing dan bertanya. Gubernur, Anda salah paham. Mo Wensing membantah, semua hidangan di Yipin Siang dibuat oleh Nona sendiri, tidak ada hubungannya dengan desa Siping. Peng Yue terkejut. Ternyata Mu Kiao tidak memberitahu bawahannya kebenaran. Juga, sebagai seorang wanita terhormat, menjadi koki di desa Siping bagi seorang lelaki desa, akan merusak reputasinya jika diketahui. Dan orang lain tidak akan mempercayainya. Oh, Peng Yue mengangguk, saya juga pernah mencicipi tahu busuk di desa Siping, rasanya sangat enak. Baik Liu Wenhao maupun Mu Jianzhang sangat memuji hidangan di sana. Mereka berencana tinggal di sana beberapa hari untuk mencicipi lebih banyak. Jika kalian benar-benar ingin mencari mereka, kalian bisa pergi ke desa Siping sendiri. Tuan Zhao sangat ramah, saya pikir kalian juga akan diundang untuk tinggal beberapa hari. Semua orang saling memandang tanpa jawaban. Bercanda, mereka adalah kepala keluarga, apakah bisa dengan mudah pergi begitu lama? Tahu busuk seberapa enak pun, akan bosan juga jika setiap hari memakannya. Belum lagi, situasi di desa Siping belum diketahui, mungkin bukan tamu, tetapi ditahan. Mereka tidak tinggal lama, berpamitan dan pulang, mulai mengatur strategi. Hanya ada satu kata, tunggu. Mo Wensing menunggu Mu Jianzhang kembali, Su Tianhua menunggu utusan dari menteri di ibu kota, Qian Tu menunggu Zhao Ping datang untuk mengambil perak. Pada saat yang sama, di sisi barat provinsi Donghai muncul dua kelompok yang saling berhadapan. Salah satu kelompok adalah Zhuo Zigang dan yang lainnya yang Zhao Ping tinggalkan di Qingzhou untuk memberantas perampok, sedangkan kelompok lainnya adalah perampok dari Kabupaten Bianliang yang datang untuk bergabung dengan Zhao Ping. Kepala perampok itu bernama Shen Bao. Dia melihat surat yang ditinggalkan oleh Song Ming, mendengarkan sarannya, memilih beberapa orang dan bergegas menuju desa Siping untuk memeriksa situasi. Jika memang benar, dia akan mengumpulkan orang-orang lainnya dan sepenuhnya bergabung dengan Zhao Ping. Perjalanan mereka lancar, hampir sampai di provinsi Donghai, tetapi mereka bertemu dengan sekelompok orang, jumlahnya hampir 1000. Mereka tampak mengerikan, membuat Shen Bao terkejut. Tapi Shen Bao tetap tenang, berkata dengan lantang, jangan khawatir, kita semua sedang menyamar sebagai pedagang, hanya lewat, dan kita punya banyak orang, mereka tidak akan mudah menghalangi kita. Kalau tidak berhasil, kita akan lapor ke pemerintah. Meminta Gubernur Qingzhou untuk membela kita. Saya percaya, dengan kebijaksanaannya, dia pasti akan memilih berdiri di pihak kita, bahkan mungkin akan memimpin kita untuk menghancurkan perampok itu. Mendengar itu, para perampok merasa was-was. Bahkan mulai berpikir untuk mundur. Ketua, Anda tahu tidak apa yang Anda katakan. Mulut Anda sangat beracun. Terakhir kali Anda bilang mau membawa orang-orang untuk merampok kuda perang dan membentuk pasukan kavaleri. Hasilnya, Anda membawa lebih dari 200 orang turun dari gunung, dibunuh puluhan orang, dan terpaksa melarikan diri. Terakhir kali Anda bilang melihat sekelompok besar orang, mengumpulkan mereka untuk memperkuat kekuatan benteng. Hasilnya, orang-orang itu melihat perampok, langsung kabur, hanya meninggalkan satu orang. Dan dia adalah dokter kekaisaran. Tidak berani membunuhnya. Hanya bisa memperlakukannya dengan hormat, meminta dia mengobati beberapa orang yang terluka, dan saat dia pergi, tidak berani menahannya. Terakhir kali ada tugas besar, mengawal uang dan makanan bantuan bencana. Semua orang menyarankan untuk merampok, Anda malah bilang itu makanan dari pemerintah, untuk bantuan bencana, siapa yang berani merampok? Hasilnya, hari berikutnya, uang dan makanan itu disapu bersih oleh pemerintah, tidak ada kesempatan lagi untuk merampok. Dan terakhir kali lagi, mereka sangat ingin menutup mulut kepala mereka, tetapi tidak berani. Hanya bisa berdoa, berharap kali ini mulut kepala mereka tidak terlalu sial, bisa melewati dan masuk Qingzhou dengan lancar. Namun, belum selesai berdoa, mereka melihat kelompok orang di depan menyebar, mengelilingi mereka. Kalian siapa? Zhuo Zigang mengayunkan pedang tangnya, bertanya dengan lantang. Bab 255, Perampok dan Pedagang. Para perampok satu persatu saling berpandangan dan menghela napas dengan penuh keputusasaan.
Lagi-lagi ramalan itu terbukti benar. Satu persatu diam-diam memasukkan tangan ke dalam saku mereka, meraba senjata, bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran kapan saja. Namun, pemimpin mereka, Shen Bao, dengan tenang berkata, "Para pemberani, kami adalah pedagang. Apakah kalian ingin merampok? Saya mengerti aturannya. Bukankah kalian hanya menginginkan uang? Saya akan memberi. Menurut aturan dunia perampok, pedagang yang lewat hanya perlu membayar 100 tael perak. Saya sudah siap, sekarang akan saya berikan." Sambil berkata demikian, Shen Bao mengeluarkan 100 tael perak dari ranselnya dan menyerahkannya. Hah! Zuo Zigang bingung. Setelah mendengar bahwa mereka adalah pedagang, dia sebenarnya sudah berniat membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, seluruh perampok di Qingzhou sudah diberantas habis oleh mereka. Menurut informasi dari tuannya, hanya ada perampok yang tersisa di ujung timur Kabupaten Linhai, distrik Donghai. Mereka berencana kembali ke desa Siping untuk beristirahat beberapa hari sebelum menuju ke Kabupaten Linhai untuk memberantas perampok. Di barat tidak akan ada lagi perampok. Tapi kenapa pihak lain berkata begitu? Begitu paham tentang perampok, apakah ini sesuatu yang seharusnya diketahui oleh seorang pedagang? Dia tidak berani membuat keputusan sendiri, melainkan bertanya kepada Ruan Wendy di sampingnya, "Saudara Ruan, bagaimana menurutmu tentang hal ini?" Betul. Setelah operasi pemberantasan perampok ini, Zuo Zigang sangat menghormati Ruan Wendy. Ditambah lagi, sekarang mereka semua dianggap sebagai pengawal, memanggilnya dengan sebutan tuan tidak terlalu cocok, jadi langsung memanggilnya saudara, ditambah dengan nama belakangnya Ruan. Mengenai apakah dia benar-benar lunak atau tidak, dengan tingkat pemikiran perampok di dinasti Dawei, mereka belum bisa memahaminya. Tidak seperti pedagang. Yuan Wendy berkata, terlihat lebih seperti perampok. Tapi yang membuatku heran, bukankah perampok di Qingzhou sudah kita berantas habis? Bagaimana bisa ada sebanyak ini lagi? Karena mereka perampok, tak perlu dipikirkan lagi. Zuo Zigang berkata dengan bersemangat, "Para perampok di seberang sana, dengarkan baik-baik, menyerah atau mati. Kalau tidak, aku akan mengubur kalian semua." Apa ini? Shen Bao juga kebingungan. Bagaimana bisa terungkap? Dia melihat ke kiri, ke kanan, semua berpakaian seperti pedagang, senjata juga disembunyikan. Bagaimana pihak lawan bisa mengenali mereka sebagai perampok? Namun melihat orang-orang pihak lawan sudah mendekati mereka, Shen Bao tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Segera berkata, "Kami bukan perampok, kami benar-benar pedagang." "Lalu apa yang kalian jual?" Ruan Wendy bertanya. "Barang dari mana? Akan dijual kemana?" Shen Bao menghela napas lega. Bisa berbicara itu bagus. Bagaimanapun, dia sudah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi pemeriksaan pejabat. Hanya ada satu hal yang aneh. Banyak orang di hadapannya, masing-masing berpakaian compang camping, tidak terlihat seperti tentara. Ditambah lagi mereka menghadang, lebih seperti perampok. Tapi bagaimana perampok tahu tentang perdagangan pedagang? Seperti mengambil barang, menjual kemana, ini semua adalah kata-kata yang sering dikatakan pedagang. Jika perampok, hanya akan mengatakan, "Pohon ini aku tanam, gunung ini aku buka, ingin lewat sini, tinggalkan uang jalan." Namun saat ini bukan saatnya memperdebatkan hal itu, Shen Bao menjawab dengan lantang. "Kami menjual obat-obatan. Mengumpulkan obat-obatan dari distrik Bianliang, berniat membawanya ke desa Siping untuk dijual. Dengar-dengar di sana ada seorang tabib hebat yang bisa mengatasi wabah penyakit, pasti akan membutuhkan banyak obat-obatan, jadi kami ingin menjual dengan harga bagus." Menjual obat-obatan. Ruan Wendy langsung mengerutkan alis, bertanya dengan tegas, "Apakah kalian punya surat izin dari pemerintah?" Surat izin. Shen Bao bingung, jual beli butuh surat izin. Yang lain tidak, tapi obat-obatan harus ada surat izin, jika tidak, siapa tahu apakah obat kalian bisa digunakan. Jika ternyata racun, bukankah itu mengorbankan nyawa orang? Ruan Wendy berkata dengan dingin, "Bahkan hal ini tidak tahu, jelas sekali kalian bukan pedagang sungguhan, melainkan perampok yang menyamar. Karena kalian perampok, jangan salahkan kami yang tidak sopan." Aku. Shen Bao hampir menangis. Dia benar-benar tidak tahu ini. Dia hanya perampok, bukan pedagang sungguhan.
Terpikir menjual obat-obatan juga karena terinspirasi oleh Song Ming. Orang itu saat ditangkap di markas tidak membawa obat-obatan, ingin mengobati orang sakit dan terluka, harus mencari di gunung, meraciknya. Shen Bao merasa menjual obat-obatan masuk akal, jadi dia menempuh jalan ini. Bahkan dia menyelidiki bagaimana pedagang melakukan bisnis, seperti berapa banyak perak yang harus dibayar jika bertemu perampok, bagaimana berurusan dengan pemeriksaan pejabat, dan sebagainya. Namun, dia benar-benar tidak tahu ini butuh surat izin. Tidak punya kata untuk menjawab. Jadi hanya bisa menggunakan kekuatan. Melihat situasi pihak lawan, jelas bukan orang pemerintah. Orang pemerintah hanya memeriksa, siapa yang langsung mengancam akan membunuh. Setelah memutuskan, Shen Bao berteriak marah, "Kalian siapa? Apa hak kalian menginterogasi kami? Jika kalian membuat marah aku akan membawa kalian menemui pejabat. Kita ke kantor distrik, menemui kepala distrik, biar dia yang memutuskan." "Kamu ingin menemui kepala distrik?" Ruan Wendy tertawa, menoleh kepada Chen Xinghe yang dilindungi di belakang. "Tuan Chen, perampok ini ingin menemui Anda, bagaimana menurut Anda?" Chen Xinghe mendengus, "Menjual obat-obatan tanpa surat izin, itu hukuman mati. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Karena mereka perampok, Ruan Wendy, jangan bicara lagi dengan mereka, serang langsung, bunuh semua. Qingzhou adalah wilayah saya, tidak boleh ada perampok lagi." Shen Bao tidak mengenal Chen Xinghe. Tapi aura yang ditunjukkan pihak lawan sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan dari pejabat distrik Bianliang. Apakah benar seburuk ini nasibnya? Shen Bao hampir menangis. Orang-orang yang dia pimpin lebih hampir menangis. Masing-masing ingin memukul mati pemimpin ini. Baik-baik saja, kenapa harus bicara begitu? Membuat semua orang celaka. Serang. Zuo Zigang berteriak, memimpin serangan. "Zuo, ayo kita berlomba lagi hari ini, lihat siapa yang membunuh perampok lebih banyak." Wen Qi mengayunkan pedang tang, berteriak dengan bersemangat. "Baik." Zuo Zigang setuju dengan senang hati. Mereka telah memberantas perampok hampir 2 bulan, mengalami pertempuran besar dan kecil, tubuh mereka membawa aura pembunuh. Terutama saat menyerang, sangat mengesankan. Membuat orang gemetar ketakutan. Perampok Shen Bao yang terus mengalami nasib buruk, ditambah lagi dengan 30 pengawal yang dipimpin oleh Liu Wenhao, sudah ketakutan setengah mati, masih trauma sampai sekarang. Ditambah lagi mulut pemimpin mereka yang beracun. Dan pihak lawan hampir 1.000 orang, serta ada seorang pejabat tinggi yang menjaga. Mana berani melawan? Saat Zuo Zigang dan Wen Qi hampir menyerang, orang-orang itu melemparkan senjata mereka, memilih menyerah. Hanya beberapa yang melawan, semuanya tokoh terkemuka di markas. Seperti pemimpin besar Shen Bao, pemimpin kedua, dan lainnya. Dan Wen Qi menghadapi Shen Bao. Melihat banyak orang menyerah, dia berteriak, "Orang-orangmu sudah menyerah, kamu masih mau terus berjuang. Tidak bisa melanjutkan." Wajahnya merah karena marah. Bahkan lupa menghadapi musuh, berteriak kepada Ruan Wendy. "Saudara kedua Ruan, setelah hampir berjuang mati-matian apa ini?" "Ah!" Ruan Wendy penuh dengan garis hitam. "Saudara, sekarang sedang berperang. Pedang musuh sudah hampir menebas lehermu, kamu masih bertanya seperti itu, tidak takut mati. Hei orang kecil, kamu ingin mati." Zuo Zigang dengan cepat menahan tendangan lawan, melompat ke arah lawan, mengangkat pedang untuk menahan serangan Shen Bao. Sekaligus, ia menendang Wen Qi menjauh. Dengan dingin menegur, "Saat bertarung hidup dan mati, bisa tidak berhenti belajar. Selain itu, kamu tidak akan pernah bisa belajar. Ungkapan yang diajarkan sebelumnya, langsung kamu lupakan, benar-benar bukan bahan untuk jadi sarjana. Lebih baik kamu jadi pengawal untuk tuan kita. Kalau tidak, kamu juga adalah adik ipar tuan. Apakah Tuan akan memperlakukanmu buruk?" Berjuang mati-matian. Ruan Wendy dengan nada kesal berkata, "Wen Qi, ini terakhir kali. Jika lain kali kamu bertanya hal seperti ini lagi, aku akan menendangmu dulu." "Hehe." Wen Qi terkekeh. Kemudian berteriak kepada Shen Bao, "Meskipun kamu berjuang mati-matian, itu tidak ada gunanya, kamu tetap akan menjadi roh di bawah pedangku." Wakil kepala pengawal Zuo,
mundurlah. Perampok ini berani menyerangku, hari ini aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Pengawal, pengawal. Tuan. Kata-kata ini berkumpul di telinga Shen Bao, membuatnya tiba-tiba teringat satu nama. Zhao Ping. Menurut Song Ming, Zhao Ping merekrut perampok dan membentuk pengawal. Lalu mengirim mereka untuk memberantas perampok di mana-mana. Apakah orang-orang ini adalah bawahannya Zhao Ping? Memikirkan ini, Shen Bao mundur beberapa langkah, segera berteriak, "Tunggu, kalian tunggu dulu, aku pikir kita adalah teman." "Siapa temanmu?" Wen Qi dengan kesal berkata, "Aku adalah rakyat jelata, sementara kalian perampok, bagaimana bisa satu keluarga?" "Aku punya surat dari Song Ming." Shen Bao menjelaskan, dia menyarankan aku untuk pergi ke desa Siping dan bergabung dengan Zhao Ping. "Surat apa? Seranganku belum selesai." Tidak menunggu Wen Qi menyelesaikan kalimatnya, Ruan Wendi sudah menegur, "Wen Qi, berhenti, mundur." Selama operasi pemberantasan perampok ini, strategi brilian Ruan Wendi mendapatkan penghargaan dari seluruh mantan perampok di Blackwing Fortress. Dalam hal kekuasaan, dia hampir bisa menyaingi Zhuo Zigang. Jadi Wen Qi sangat patuh, mundur dengan tertib. Ruan Wendi maju, berkata dengan tenang, "Ada surat. Serahkan kepadaku." Shen Bao segera mengeluarkan surat dari Song Ming dan menyerahkannya kepada Ruan Wendi. Ruan Wendi dengan hati-hati membaca surat itu, memastikan isinya sesuai dengan yang dikatakan Shen Bao. Setelah membaca, dia mengangguk. "Benar, ini surat dari Song Ming." Kemudian, dia melihat ke arah Chen Xinghe, "Tuan Chen, ini tampaknya adalah surat yang asli. Mereka benar-benar ingin bergabung dengan kita." Chen Xinghe, yang sedari tadi memperhatikan dari belakang, maju beberapa langkah. Dia mengamati Shen Bao dan kelompoknya dengan cermat sebelum berkata, "Jika mereka benar-benar ingin bergabung, kita bisa mempertimbangkan. Namun, kita harus memastikan niat mereka tulus." Ruan Wendi mengangguk, lalu berbicara kepada Shen Bao, "Jika kalian memang ingin bergabung dengan kami dan tidak berniat buruk, kami akan menerima kalian. Namun, jika kami menemukan tanda-tanda pengkhianatan, kalian tidak akan diberi ampun." Shen Bao, yang merasa sedikit lega, segera menjawab, "Kami benar-benar ingin bergabung. Kami sudah bosan hidup sebagai perampok dan ingin mencari jalan yang lebih baik." Ruan Wendi memandang Zhuo Zigang, yang juga mengangguk setuju. "Baiklah, kami akan memberikan kalian kesempatan. Tapi ingat, jangan coba-coba mengkhianati kepercayaan kami." Setelah itu, Zhuo Zigang memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Shen Bao dan kelompoknya dengan ketat. Sementara itu, mereka mulai bergerak kembali menuju desa Siping, membawa serta para mantan perampok yang kini berniat bergabung dengan mereka. Petualangan mereka dalam memberantas perampok mungkin belum berakhir, namun mereka berharap dengan tambahan anggota baru, tugas mereka akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Bersambung ke bab 256. Terima kasih.